dengan Maharani Peduli, berkolaborasi juga dengan mitra kami, membantu saudara-saudara kita yang ada di Sumatera dan juga Aceh, khususnya mungkin di Aceh. Kita membangun atau kita membersamai Maharani Peduli dalam membangun dapur umum. Ya, eh, sebentar. Ini oke. Dan insya Allah ayah dan bunda mohon doanya kita dalam tahap persiapan kita akan eh, datang ke sana, khususnya di Aceh. Kita akan membuka posko layanan kesehatan dan trauma healing. Rencananya memang kita akan bersama dengan guru kita, tapi sebelumnya mungkin dari tim dulu yang akan berangkat. Mudah-mudahan ketika guru kita ada kesempatan, beliau juga bisa menyusul ya untuk bisa membersamai selesai kita yang ada di Sumatera dan di Aceh, insya Allah. Baik, Ayah dan Bunda, Alhamdulillah pada kesempatan ini sudah ada di tengah-tengah kita atau di dalam ruang Zoom kita, guru kita, Syekh Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Baik, Syekh. Mau mulai? Tafadhal. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Kita insya Allah akan melanjut buku. Kemarin kita sudah sampai halaman berapa? 96 ya? Serta 96. 96 ya, Syekh? 95, 96 ya? Sebentar, saya buka. Ah, hmm. Oh, 59 ternyata, Syekh. Emang 59 ya? Baik, kita udah selesai 59. Baik, nanti saya coba catat sendiri. Siap. Di sini ya, dia ثم أعلم, dia berkata lalu dikasih tahu أن التصوف له خصلتان. Dia mulai berbicara tentang tasawuf. Oh, apa artinya tasawuf? Tasawuf له خصلتان. Kalau orang mau jadi mutasawuf, apa itu al-istiqamah? Al-istiqamah yani apa artinya istiqamah? Ikuti pemerintahan Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasukunu 'anil khalq, dan menjauh dari dari keramaian manusia. Artinya bukan menjauh dari manusia, tetapi banyak khulwah sama Allah Subhanahu wa taala. Faman istaqam, atau kalau as-sukun an khalq lebih tepat artinya husnul muamalah atau husnul khuluq sama manusia. Dengan kalm atau sabar sama manusia. Wal istiqamatu hiya an yafdi hadza nafsihi li nafsi. Dia mengkorbankan hawa nafsunya karena nafsunya untuk menselamatkan dirinya. Wa husnul khuluq, dan husnul khuluq, khuluq yang baik, huwa alla tahmil an-nas ala muradi nafsi. Jangan membaksain orang-orang dengan kemauan diri sendiri. Bal an tahmil nafsaka ala muradihim ma lam yukhalifu syara. Tetapi kamu ikuti mereka dengan apa yang mereka mau selama tidak berbeda dengan maksud syara, bukan dosa artinya. ثم إنك سألتني عن العبودية. Lalu kamu bertanya saya tentang ubudiyah.
وهي ثلاثة أشياء. أحدها محافظة أمر الشرع، عبودية، ikuti arahan syara agama kita. ثانيها الرضاء بالقضاء والقدر وقسمة الله تعالى، من ريمة تقدير الله سبحانه وتعالى. وثالثها yang ketiga ترك رضاء نفسك في طلب رضاء الله، mentinggalkan apa yang kamu mau demi ke mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Wasa'altani 'anil tawakkul, lalu kamu bertanya aku tentang tawakkul. Sebenarnya setiap satu yang disebut sama Imam Ghazali ini butuh satu kajian sendiri, membahas apa artinya. Misal eh, menerima qada wal qadar, tinggalkan hawa nafsunya kayak gimana, ikuti syara Allah Subhanahu wa taala kayak gimana. Tetapi saya hanya terjemahin saja. Wasa'altani 'anit tawakkul, lalu kamu bertanya saya tentang tawakkul. Oh, أن تستحكم اعتقادك بالله تعالى فيما وعد. Tawakkul itu akidah kita, fikiran kita terhadap janjian Allah Subhanahu wa taala pasti akan jadi. يعني أن تعتقد أن ما قدر لك سيصل إليك لا محالة، وإن اجتهد من في العالم على صرفه عنك. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan buat kamu akan sampai ke kamu, walaupun semua manusia ini eh, bergerak anti atau mereka menarahkan ke yang lain. Wa ma lam yuktab lak, apa yang tidak ditakdirkan untukmu, lan yasil ilaik, tidak akan sampai ke kamu. Wa in sa'adaka jami'al alam, walaupun semua manusia membantu kamu. Maka ini artinya tawakul. Tetap bekerja tetapi dengan waktu yang sama pikiran kita dengan apa yang akan terjadi, akan yang Allah takdirkan akan terjadi. Wasa'altani 'anil ikhlas. Ikhlas itu apa? An takuna a'maluka kulluha lillahi ta'ala, la yartahu qalbuka bimahabilin nas wa la ta'sa bimadhammihim. Yani semua amalan kamu karena Allah Subhanahu wa taala, dan kamu tidak terlalu peduli orang, tidak terlalu senang kalau orang memuji kita atau mereka menyebut kita sebagai orang buruk. Sama. kata kata seperti salaf, huwa an yastawi indaka al-madh wa dzam. Sama, menjadi apa, seimbang. Orang memuji dan tidak memuji sama, sama saja. Hati kita tidak berubah. Wa'alam anna riya yatawalladu min ta'zimil khalq. Riya itu kenapa? Alasannya karena memuliakan manusia, memberikan manusia lebih dari kadarnya, maka eh, riya itu menjadi gampang. Wa ilajuhu, obatnya الرياء أن تراهم مسخري القدرة وتحسبهم كالجمادات في عدم قدرة إيصال الراحة والمشقة لتخلص من مراءاتهم. ومتى تحسبهم ذوي قدرة وإرادة لن يبعدك عنها الرياء. يعني kamu harus merasa manusia itu ada, mereka berjalan sesuai takdirnya. Seperti apa ya, kayak yani mereka tidak ada apa-apa, mereka tidak bisa lakukan apapun. Dan mereka tidak punya niat apapun, karena semuanya oleh takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah ada perasaan ini muncul dalam pikiran kita, maka tidak akan ria, kita tidak akan ria. Karena manusia itu tidak akan lakukan apapun buat kita. Al-baqi min masaili بعضها مسطور في المصنفات فطلبه ثم، وكتابه وكتابة بعضها حرام. اعلم أنما أنت بما تعمل ينكشف لك ما لم تعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa menamalkan apa yang dia sudah ketahui, maka Allah Subhanahu wa taala akan mewariskan buat dia ilmu yang dia tidak pelajari.
آه، بعد اليوم لا تسألني ما أشكل عليك إلا بلسان الجنان. Setelah pertanyaan ini jangan tanya saya lagi karena Allah Subhanahu wa taala berfirman walau annahum sabaru hatta takhruj ilaihim lakana khairan lahum واقبل نصيحة الخضر عليه السلام فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى ولا تستعجل حتى تبلغ أوان يكشف لك سأريكم آياتي فلا تستعجلون فلا تسأل قبل الوقت وتيقن أنك لا تصل إلا بالسير أولم يسيروا في الأرض فينظروا بالله إن تسر ترى العجب في كل منزل وابذل روحك فإن رأسك هذا الأمر بذل الروح كما قال صلى الله عليه وسلم إن قدرت على بذل الروح فتعال وإلا فلا تشتغل بترهات الصوفية. Selain itu maksud ini kesimpulan itu tidak sufi. Selain istiqamah dan ikhlas dan menjauh dari riya. Tiga itu selain itu yani eh, ya mungkin bisa menjadi berlebihan. Lalu saya akan menasihati kamu dengan 8 hal yang harus kamu terima dariku, biar insya Allah kamu selamat di hari kiamat. Kamu mengerjakan 4 dan 4 kamu harus tinggalkan. Yang kamu harus tinggalkan, amma allawati tad'u, yang pertama, alla tunadhira ahadan fi mas'alatin mastata'. Jangan berdiskusi panjang sama siapapun sebisa mungkin. Lianna fiha afatun kathira. Karena masalah ini masalah besar. Wa ithmuha akbar min naf'iha. Dan keburukan ada dari hasil berdiskusi bisa jadi lebih baik dari manfaatnya kemaslahatannya. Idh hiya manba'u kullu khuluqin dhamim. Karena itu bisa mewujudkan ria atau hasad, kibir, atau hakid, atau kebencian, atau apa, melihat dirinya. نعم لو وقع مسألة بينك وبين شخص أو قوم وكان إرادتك فيها أن تظهر الحق ولا تضيع جاز البحث. gimana ya? Antum masih fokus? Insyaallah, Serius? serius insyaallah. Saya Kami sebenarnya, menyimak insya Allah. nah, saya sebenarnya eh, buku ini saya udah baca, tetapi feeling saya pribadi kalau kita mau bahas tazkiyah tidak cocok zaman, eh, nggak mau bilang kata kayak gini tidak cocok zaman kita. Harus ada hal lain yang apa menaikin ilmu tazkiyah di diri kita sendiri. Karena kadang kalau saya sekitar terjemahin atau apa bisa jadi ya kayak salah paham. Yani seperti misal diskusi atau apa. Eh, apalagi kalau masalah ilmu atau haram. Tetapi mungkin saya berharap sebuah waktu kita bisa belajar ilmu tazkiyah dengan tahap pertama sebagaimana Allah dan Rasulullah SAW inginkan, dan kita belajar bersama syu'abul iman. Setelah kita belajar fardu Allah, eh, belajar misal fikih fardu-fardu Allah, apa yang Allah inginkan dari kita maupun salat atau puasa atau syahadat, adzan atau apa, kita masuk ke fardu Islam, bukan rukun tetapi fardu Islam, yaitu namanya syu'abil iman, sekitar 80 syu'bah. Dan Alhamdulillah Syekh Al-Baihaqi sudah eh, eh, siapkan. Setelah itu kita mulai bahas akidah, soal qada wal qadar. Sesudah itu kita membahas tahapan akhir zaman, Masih Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, atau Ibnu Sayyad, ah, sampai ya masuk ke bentuk akidah insya Allah, sambil fokus kepada hati kita. Lalu masalah yang kita hadapi sehari-hari, soal rumah tangga. Semoga Allah Subhanahu wa taala wujudkan harapan saya sama antum. Tetapi untuk membaca buku kayak gini, buku ulama besar, agak susah untuk dijelaskan.
perlu di apa ya, berikan lebih detail. Ini singkat saja. Maka setiap sesuatu yang beliau sebut butuh satu kajian sebenarnya. Demi Allah ya, ini bukan berlebihan. Apalagi kalau kita mau baca untuk imam besar seperti Imam Ghazali rahimahullah. Eh, Lalu saya lanjut saja yang delapan yang beliau bilang. Dia bilang tinggalkan diskusi yang berbeda mendapat biar hati kita tidak sakit, tetapi ini berkecuali, banyak yang mengkecuali, khusus bidang agama. Walaupun maksudnya ada details. Lalu dia bilang soal kejahilan ada empat. Yang jahil itu ada yang bisa sembuh dan yang lain tidak. Yang bisa sembuh orang yang bertanya atau dia واعتراض عن حسد وبغض، فكلما تجيب بأحسن الجواب وأفصح وأوضح لا يزيد لك ذلك إلا غيظا وحسدا. Yani kalau kita lagi berdiskusi sama orang, dia bilang yang pertama orang yang bertanya, pertanyaan dia keluar dari kebencian, itu jangan kamu balas dia sama sekali. Karena apapun yang kamu akan balas, dia akan bikin dia semakin benci dan semakin ain kita hasad. Maka jalan singkat jangan jawab dia. والحسود dan orang yang berhasad بكل ما يقول ويفعل يوقد النار في زرع عمله وهو غافل. Sebagaimana Nabi SAW menjelaskan, wal hasadu ya'kulul hasanat, hasad itu memakan atau membakar ketinggian kita atau pahala-pahala kita, kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan apa, kayu. Maka itu memang hadis ini hadis sahih. Jadi orang yang mau hasad atau melihat kenikmatan orang-orang lain, dia sebenarnya lagi mengorbankan dirinya sampai mungkin hari kiamat kosong, tidak punya pahala sama sekali. والثاني أن تكون علته من الحماقة، وهو أيضا لا يقبل العلاج كما قال عيسى عليه السلام: إني ما عجزت عن إحياء الموتى وقد عجزت عن معالجة الأحمق. Orang yang bodoh, jangan berdiskusi sama orang bodoh. Kenapa? Dia bilang, Isa bin Maryam berkata, saya bisa menghidupkan orang yang meninggal dan masih oke. Tapi orang yang bodoh saya tidak bisa bikin dia cerdas. Maka langsung singkat jalan, jangan balas dia. Lalu yang ketiga, an yakuna mustarshidan. Wa kullu ma la yufham min kalam al-akabir يحمل على قصور فهمه، وإن كان السؤال للاستفادة لكن يكون بليدا لا يدرك الحقائق، فلا ينبغي الاشتغال بجوابه أيضا. كما قال صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. Maksudnya apa? Mustarsyid, dia otaknya kecil. Dia tidak mengerti semua kata yang kita katakan. Walaupun maksud dia baik, uh, ingin bertanya untuk tahu jawabnya. Tapi karena otaknya apa ya, keras, berjalan susah ini, maka jangan. Karena Nabi SAW bersabda, nahnu ma'asyiral anbiya, kita para nabi, umirna, diperintahkan an nukalliman nas, menkatakan atau berbicara sama manusia ala qadri uqul, sesuai kadar akalnya. Kalau kita bahas sesuatu yang besar atau tinggi, mungkin mereka tidak mengerti. Tetapi kita diskusi sama siapa? المرض الذي يقبل العلاج فهو أن يكون مسترشدا عاقلا فهما. Orang yang ingin bertanya dengan tujuan yang baik dan dia berakal dan punya kefahaman. Kalau saya menjelaskan ke dia atau diskusi sama dia, dia masih bisa mengerti, dan masih menerima dan dia tidak sombong. Ini nomor satu. Dia bilang nomor satu apa? Jangan diskusi sama orang yang jahil. Jahil itu siapa? Tadi saya jelaskan. Yang kedua, ma tada, yang harus kita tinggalkan, huwa an tahdhar wa tahtariz min an takuna wa'idan atau mudhakkiran. Jangan gampang kamu menjadi dai atau wa'id. Karena masalah kamu menjadi dai dan ilmu kamu kecil atau
gampang menjadi dai itu masalah sebenarnya. Sampai kamu udah matang dengan ilmumu atau kamu mengerjakan apa yang kamu akan sampaikan, baru mengingatkan manusia yang lain. Kenapa? Karena Isa bin Maryam berkata, dan itu masalah besar sebenarnya kalau kita mau diskusi. Tetapi kita ambil versi Al-Ghazali rahimahullah. Ya ibn Maryam, wahai ibn Maryam, idh nafsak, ingatkan dirimu. Fa'in itta'adat, lalu kalau kamu menerima atau masih ambil faedah atau masih maju di jalan Allah, fa'idhin nas, maka baru kamu mulai berdakwah ke orang. Wa illa fastahi min rabbik, kalau kamu tidak begitu harus kamu malu sama Tuhanmu. Wa in ibtulita bihadzal amal, tetapi kalau kamu sudah kena ujian dari Allah dan sudah masuk di jalan dakwah ini, fahtariz min khuslatain, hati-hati dengan dua hal. Hal pertama, التكلف في الكلام بالعبارات والإرشادات والطامات والأبيات والأشعار. Jangan berlebihan dengan kata-kata mutiara, kata-kata bagus, syair, puisi, apa ya. لأن الله تعالى يبغض المتكلفين. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat benci sama orang yang berlebihan. والتكلف المتجاوز عن الحد يدل على خراب الباطن. Orang yang selalu berlebihan itu artinya hatinya dan batin dia buruk dan hatinya ghaflah, kena lilai. ومعنى التذكير أن يذكر العبد نار، يذكر العبد نار الآخرة وتقصير نفسه في خدمة الخالق، ويتفكر في عمره الماضي الذي أفناه فيما لا يعنيه، ويتفكر فيما بين يديه من العقبات من سلامة الإيمان، وأن يهتم بحاله يوم القيامة. يعني apa yang dia, apa artinya dia ingat sama dirinya, dia tahu sadar tentang neraka di hari akhirat. Dia juga tahu umur dia yang berlalu ketika dia masih kecil atau masih muda atau apa, umur yang sebelumnya, sebelum hari hari ini dia selalu menyesal. Lalu dia melihat proses hari kiamat kayak ubur ala sirat, jembatan, dan lain-lain. Selalu artinya selalu dia ingat sama sama akhirat. Ini orang yang cocok menjadi dai menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah. Nomor dua, والخصلة الثانية أن لا تكون همتك في وعظك أن ينعر الخلق في مجلسك ويظهر الوجد ويشق الثياب ليقال نعم نعم المجلس هذا، لأن كله ميل إلى الدنيا وهو يتولد من. Dan jangan menjadi tujuanmu untuk berbanyak orang yang hadir atau banyak yang dapat apa ya, kayak wajd, kayak nyaman atau apa. Bukan ini tujuannya, tetapi tujuannya apa? Ini dari saya tujuannya untuk berikan untuk mereka manfaat, mereka dapat faedah, mereka bisa perbaiki hubungan mereka sama Allah Subhanahu wa taala. Itu niatnya. Tetapi sebaliknya itu tidak baik menurut Imam Ghazali rahimahullah. Lalu yang ketiga yang harus kamu tinggalkan, alla tukhalit al-umara was-salatin wa la tarahum. Jangan mendekati, bahkan jangan melihat orang menjabat. Karena melihat ini dan duduk sama mereka dan tukar cerita sama mereka itu dosa besar menurut Imam Ghazali. Walau ibtilita biha, dan kalau kamu kena ujian dengan masalah ini, da'anka madhuhum wa thana'um. Jangan memuji mereka sama sekali. Karena Allah Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yaghdab, marah idza mudiha al-fasiq wal zalim. Jika orang zalim dimuji. Wa man da'a li tuli baqaim, atau mendoakan semoga kalian panjang umur, itu lebih parah lagi. Yang keempat yang kamu harus tinggalkan, ألا تقبل شيئا من عطاء الأمراء jangan menerima hadiah-hadiah dari orang menjabat walau pun halal, karena ini akan merusakkan ke depan agamamu. Lalu empat hal yang kamu harus lakukan. nomor satu, أن تجعل معاملتك مع الله تعالى بحيث لو عملك بها عبدك ترضى بها. Kamu hubungin Allah Subhanahu wa taala sebagaimana
Kamu ingin orang-orang hubungin kamu. Atau kalau kamu lagi ada orang hamba atau yang melayani kamu, bagaimana? Kamu berharap dari dia taatmu, peduli sama kamu, melayani kamu dengan terbaik. Begitu kamu anggap dirimu kayak hamba Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah harapkan, ya harus kamu ikut. Nomor dua, kul ma amalta bin nas ij'al kama tarda li nafsika minhum. لأنه لا يكمل إيمان عبد حتى يحب لسائر الناس ما يحب لنفسه. Apa yang kamu suka untuk dirimu, lakukan sama manusia. Kamu tidak lebih baik dari manusia yang lain. Dilakukan sama-sama. Ah, apa yang kamu harapkan dari mereka. Nomor ketiga, إذا قرأت العلم أو طالعته ينبغي أن يكون علما يصلح قلبك ويزكي نفسك. كما لو علمت أن عمرك ما بقي غير أسبوع، فبالضرورة لا تشتغل فيه بعلم الفقه والخلاف والأصول والكلام وأمثاله. يعني maksud ini kalau kamu mau menuntut ilmu, belajar ilmu yang akan berbaiki hatimu dan bikin dirimu lebih baik. Walau seperti kalau misal kamu tahu sisa umur kamu 1 minggu, akan lakukan apa? Akan belajar terlalu dalam fikih atau terlalu dalam usul atau apa? Tidak. Akan belajar sesuatu yang akan kamu bawa ke akhirat. Tapi ini versi Imam Ghazali rahimahullah. Sekali lagi ya, yani karena nggak mau bilang ya, untuk fahamannya lebih tinggi. Karena ada yang bisa salah faham dengan kalau details ilmu tidak penting, tidak, sangat penting. Yang keempat, alla tajma' min ad-dunya akthar min kifayati sana. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد لبعض حجراته وقال اللهم اجعل قوت آل محمد كفافا. Jangan kamu, ini ya Imam Ghazali yang bilang, jangan kamu mengumpulkan harta lebih dari kecukupan 1 tahun. Jadi kalau mau kejar dunia cukup ada duit untuk 1 tahun. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan, tapi itu Allah alam ini benar atau tidak. Tapi doa Nabi SAW yang dia sebut benar. Allahumma ja'al quta ali Muhammadin kafafa. Ya Allah berikan rizki ali Muhammad kifafa, mencukup, mencukup ini ya, mencukup mereka. ولم يكن يعد ذلك لكل حجرته. Tetapi yani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam biasanya setiap tahun memang benar rizki atau eh, semua istrinya. Nabi SAW setiap awal tahun berikan rezekinya untuk selama 1 tahun, kebutuhannya dari beras, dari makanan, dari segala hal. Setiap awal tahun, setiap tahun Nabi SAW di hari pertama menyediakan semua kebutuhan istrinya, setiap istri sendiri-sendiri. Kebutuhan kamu ini. Ya, setiap tahun. Setelah itu Nabi SAW Allah sudah tanggung karena kebutuhan mereka ada. Tamam. Lalu kamu minta dari saya doa. Doa yang kamu ingin. Coba ya, kalau ada yang mau catat doa ini, doa Imam Ghazali. Dia bilang doa yang ada dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ambilkan dari sunnah kata Imam Ghazali. Yaitu apa? Allahumma ya wajib al-wujud, ya wahib al-khair wal-jud, afud alaina anwar rahmatik, ويسر لنا الوصول إلى كمال معرفتك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولا معرفة لنا إلا ما ألهمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. Terjemahannya apa? Doa bagus. Antum bisa hafal ya, nanti saya kasih kesimpulan. اللهم إني أسألك من النعمة تمامها، ومن العصمة دوامها، ومن الرحمة شمولها، ومن العافية حصولها، ومن العيش أرغده، ومن العمر أسعده، ومن الإحسان أتمه، ومن الإنعام أعمه،
ومن الفضل أعذبه ومن اللطف أنفعه ومن العفو أجمعه. يعني دعاء bagus. Tapi doa apa aja insya Allah uh, cukup dengan bahasa antum, bahasa kalbu antum. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma akhtim bis sa'adati ajalana. Ya Allah, buatkan kita bahagia terus. Wa haqqiq biz ziyadati amalana. Selalu menambah segala hal buat kita. Waqrun bil afiyati guduwana wa asalana. Dan ya Allah, selamatkan kita dari pagi sampai malam. Waj'al ila rahmatika masirana wa ma'alana. Dan ujung-ujung hidupan kita eh, ke rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yani kita tidak terpisah sama rahmat Allah. Allahumma usbub sijala afwika ala dhunubina. Ya Allah, min ampuni dosa kita. Waman wamunna alaina bi islahi uyubina. Dan berikan untuk kita jalur yang baik biar kita bisa perbaiki aib-aib kita. Waj'alit taqwa zadana. Dan ya Allah, berikan taqwa adalah zat, kayak makanan, kayak tenaga kita. Wa fi dinika ijtihadana. Dan kita berijtihad, berlomba-lomba dalam agamamu. Wa alaika tawakkal wa alaika tawakkuluna wa i'timadana. Dan ya Allah, menjadikan Allah atau tawakul kepada Allah ini kebutuhan atau tujuan utama. Tidak ada selain Allah dalam hati kita. Wa ila ridwanika ma'adana. Dan kita kembali ke ridwan atau ke ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak terpisah sama ridha Allah. اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة وأحللنا دار المقامة وأعذنا في الدنيا من موجبات الندامة يوم القيامة وخفف عنا ثقل الأوزار وارزقنا عيشة الأبرار. أنتم bilang amin aja ya. واكفنا واصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا حليم يا جبار يا الله يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahumma amin. Begitu sudah selesai bukunya. Dan saya berharap buku ini antum dapat beberapa faedah. Meskipun yang pintar, yang catat. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-ilmu sayd wal kitabatu qaidu. Bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu melalui catatan. Dan ini catatan memang singkat. Orang yang pintar, dia catat tadi yang empat. Apa yang tinggalkan. Satu, nanti belajar mandiri. Meluaskan, melebihi ilmunya. Allah Ta'ala. Saya tinggalkan sekarang, kita kembali ke Kang Abud. Jazakumullah khair. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Jazakallah Syekh. Alhamdulillah. Tadi saya mau menyampaikan yang paling cerdas itu mereka yang mengikat ilmu, ya. Insya Nah, Allah. Silakan bagi ayah bunda yang mau bertanya, kami persilahkan. Jadi ini adalah pertemuan terakhir ya Syekh, buku Ya Ayyuhal Walad. Tadi nah. antum menyampaikan ada beberapa tahapan ya. Mudah-mudahan nanti setelah ini kita akan bahas ayah bunda apa yang akan kita bahas di kajian rutin kita insya Allah. Masih Baik, yang mau silakan lanjut? Hmm? lanjut Syekh. Kita punya Mau grup bahas ini. apa? Eh, Insya Allah nanti kita sampaikan. Ayah bunda nanti mau bahas apa? Nanti kita polling di grup WhatsApp ya Syekh. Kajian apa yang akan kita bahas nanti setelah kita biar ayuhal walad ini insya Allah. Silakan ayah bunda ada yang mau bertanya. Dan saya juga mau menyampaikan bagi ayah bunda yang terlewat ya pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat. Insya Allah sudah ada di YouTube ya. Namanya Syekh Masa. Ya, tinggal ketik saja di
YouTube namanya Shay Masa. Dan ayah bunda juga yang belum masuk grup silakan masuk ke grup karena kitabnya sudah kita share ya. Nanti di grup dan bisa dicetak insya Allah. Silakan ayah bunda siapa yang mau bertanya? Kami persilahkan. Boleh angkat tangan kalau yang bersuara secara langsung. Oh iya silakan Ibu Kiki. Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, melihat situasi dan kondisi bangsa Indonesia hari ini ya, mungkin Syekh juga mengikuti di berbagai berita. Insya Allah kita semua berusaha yang terbaik sesuai dengan kemampuan kita untuk berkontribusi kepada saudara-saudara kita. Tetapi Syekh juga memahami ya bahwa keterlambatan pemerintah kita ini cukup berdampak ya pada penanganan bencana. Ini kita bisa bandingkan dengan kondisi tsunami Aceh di tahun 2024 ketika negara hadir membantu masyarakat melalui keputusan penetapan bencana nasional. Itu banyak hal yang kemudian bisa bersinergi ya antara kita sebagai masyarakat dengan negara. Nah, sekarang yang terjadi karena lambannya pemerintah, kemudian desas-desus di balik apa ya bencana ini mungkin ada kelalaian bahkan kesalahan atau bahkan kezaliman yang mungkin terkait dengan pemerintah. Di sini kemudian masyarakat itu akhirnya ya kecenderungannya kalau nggak bantu kemudian sibuk protes gitu ya. Dan kita sendiri orang-orang yang mungkin terjun ke lapangan itu pada dasarnya ingin berteriak gitu ya, menyampaikan, tetapi sangat amat khawatir antara protesnya kita dengan penguasa ini akan mencederai perjuangan kita, kemudian mungkin menggugurkan amal-amal ibadah kita. Bagaimana sikap terbaik Syekh gitu ya, yang tidak keluar dari syariat, antara kita harus bersuara dengan pemerintah agar desakan dari warga ini mudah-mudahan bisa melahirkan kepemimpinan di skala nasional untuk penanggulangan bencana, dengan menjaga asa perjuangan dan ketulusan kita di lapangan untuk tidak mengotori hati kita dengan kekesalan atau kekecewaan kita terhadap manusia. Itu dari saya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Asy-Sajdah, nah, yakni itu semua yang terjadi, kerusakan yang terjadi di bumi ini sebenarnya dari manusia, bukan dari Allah. Meskipun Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan. Orang yang kalau terkait yang apa musibah yang terjadi di Sumatera dan Aceh, siapapun senior, yani saya sebenarnya S2 di SDA ya, sumber daya air, teknik sumber daya air. Siapapun yang melihat yang terjadi di Aceh bisa tahu ini jelas banget ini kesalahan pemerintah. Bukan soal apa sesuatu tiba-tiba karena hujannya. Ya siapapun yang melihat detail geografi daerah Aceh juga antara gunung yang tidak jelas atau ya struktur Aceh atau apa namanya soal potong di sana banyak pohon yang diambil atau soal warga di sana tinggal sembarangan soal salah memakai tanah dan itu semuanya tugas pemerintah banyak alasan soal hidrolik yang ada di sana soal penyaluran air kalau dam-dam juga semuanya berkurang maka seharusnya sebagai kalau kita mau jadi di posisi pemerintah atau warga pun harus kita tetap ikuti masalah ini jadikan up soal minimum apa check dams harus ada atau soal bagaimana bisa manfaatkan lahan-lahan ya dengan pohon tertentu atau manfaatkan banyak hal. Jadi dari sisi kita sebagai manusia mungkin bahasa saya masih belum sempurna untuk menyampaikan di bahasa Indonesia. Tetapi yang terjadi banjir yang terjadi di Aceh atau Sumatera secara umum itu orang ya SD di ilmu teknik bisa mengerti ini kesalahan kita. Maka harus kita perhatikan dan berharap ini tidak terjadi di daerah lain di Indonesia melalui semoga pemerintah
atau masyarakat mulai sadar dan bangun untuk menalih masalah-masalah ini. Tetapi sama takdir Allah Subhanahu wa taala dengan waktu yang sama biar kita tidak sedih, apa namanya tidak buruk. Maksudnya meskipun terlihat eh, buruk, tapi hakikatnya baik insya Allah. Kalau misal mau ambil hakikat yang baik dari banjir atau manfaat banjir, padahal salah saya bilang banyak musibah, tetapi apakah ada manfaat untuk banjir? Ada. Kalau bilang di ilmu teknik ya, seperti apa ya, lahan menjadi lebih bagus, jadi tinggi dengan mineral dan apa cocok untuk pohon yang menjadi sangat sehat. Terus groundwater itu menjadi lebih lebih mantap dan banyak ya, banyak banyak manfaatnya. Coba untuk mencari apakah ada manfaat untuk banjir, sangat sangat bermanfaat dan juga bikin seimbang ini sungai-sungai seimbang, semakin semakin bagus. Maka maksudnya soal banjir ada manfaat, sangat bermanfaat sebenarnya ya. Dulu eh, kaum dulu ya, zaman dulu suka banjir, suka terjadi banjir untuk mereka mendapatkan manfaat yang ada dari banjir. Tetapi di waktu yang sama kerusakan yang ada di banjir, eh, warga rumah warga rumah warga mungkin ada korban kehilangan harta atau apa, dan ini semoga Allah Subhanahu wa taala berikan untuk mereka kesabaran dan kita sama-sama harus membantu. Tetapi berminta atau orang yang menjabat di ilmu di bidang ini dan orang ahli di ilmu teknik harus turun untuk membuatkan sesuatu. Bukan hanya di Aceh, terlihat juga di Indonesia, apalagi di musim Indonesia ini khat istiwa, nggak tahu apa artinya khat istiwa. Istiwa ya, Allah, intinya sangat parah, bisa jadi musibah kapan pun, maka harus siap. Di Bandung pun sama. Yani kalau hujan sedikit dia keras bisa jadi banjir. Maka harus kita bersiapkan. Yani Allah Subhanahu wa taala wa'allama Adam al-asma. Allah berikan untuk kita ilmu. Buat apa? Untuk manfaatkan. Ini yang saya bisa komen ya. Anak tidak banyak yang ini, tetapi saya rasa bukan soal takdir ya. Ini kita ada kesalahan khusus di bidang ini. Indonesia masih belum terlalu maju di bidang infrastruktur. Ya, Bukan artinya tidak dakwah tinggi. artinya dakwah untuk menyuarakan ke Palestina menjadi bagian dari dakwah kita, ke Palestina, ke Yani pemerintahan ya ibu, itu menjadi dakwah kita kan. Saya tinggal adab-adabnya aja yang kita perhatikan ya. ya, yani salah satu contoh, yani Gaza itu sering terjadi perang, benar? Apa bedanya Gaza sama Indonesia? Meskipun terjadi perang, tetapi orang Gaza kalau membangun rumah, jujur dan demi Allah, atau membuat jalan, atau buat saluran air atau apa, kayak mereka buatkan rencana untuk 50 tahun, 60 tahun, dan banyak biaya yang keluar dan sangat kuat, sehingga umur Gaza soal bangunan atau apa, 2 tahun atau 1 tahun, setiap 1 tahun ada perang, setiap 2 tahun. Sampai kalau kita misal mau bangun masjid, satu atap bisa jadi 30 santi. Hmm. Dan dengan baja atau apa, kadang saya bilang, ya Allah, ini kenapa eh, kenapa begitu, kenapa mahal banyak. Mereka bilang atau soal keamanan, amanah ilmiah di bidang teknik. Dan setelah saya tahu juga standar Indonesia SNI dekat sama Amerika, dialihkan ke Indonesia tapi tidak diamalkan. Maka yang harus kita lakukan soal banjir atau apa bukan hanya menyesal atau menangis atau sedih atau apa. Saya merasa orang Indonesia punya ilmu. Saya juga lihat dosen saya atau teman-teman Amerika sangat paham soal ilmu sumber daya air, soal dam, soal apa ya, nggak tahu bahasa Indonesia. Mereka mengerti detail, tetapi dan Indonesia juga kaya. Antum kira Indonesia miskin? Tidak. Negara Indonesia termasuk negara kaya raya. Termasuk juga secara apa ya? Termasuk 20 dari 20 negara tertinggi ekonominya. Nah, antum tahu ya. Ah, jadi ada kebaikan di Indonesia, tinggal dialihkan dengan cara baik. Ya, itu saja.
Selain itu, yang jadi korban, semoga Allah Subhanahu wa taala mengganti mereka di dunia sebelum akhirat. Ana tidak banyak komen, tetapi hanya saran saja, hanya saran. Antum misal di Bekasi, di mana Bekasi juga sering terjadi banjir. Antum dimanapun ada, harus antum up masalah ini daripada menyesal. Nggak menjadi permintaan. Kita ingin ini dan satu dan dua dan tiga. Antum mencari orang ilmu yang ahli, yang mengerti, mereka bisa catat satu, dua, tiga, empat, lima, enam yang harus dilakukan di setiap kota dan setiap daerah. Jakarta pun mungkin akan kena banjir. Masalah air di sana parah. Maka harus ada solusi dari jauh hari. Bukan setelah terjadi musibah kita akan menyesal. Allahu a'lam. Ya. Gimana, Ibu? Ada yang mau disampaikan? Siap dipahami. Oke, baik. Alhamdulillah. Tadi ada yang angkat tangan tadi ya. Ini juga ada dari salah satu peserta kita, Syekh. Ini Mbak Umi Nurlaili. Mbak ini di di mana, Mbak? Aceh ya? Aceh atau di Sumatera ya? Padang ya? Mbak Umi ini di mana ya? Kemarin tuh tepatnya di mana ya Mbak Umi ya? Jadi di sini tuh ada salah satu peserta kajian kita, Syekh, termasuk yang terdampak juga, kena juga. Di Pasaman Padang berarti ya? Nah, Ya semoga beliau Allah berikan untuk antum Sumbar betul. kesabaran dan kekuatan. Tapi harus antum cari solusi. Bukan hanya bantuan kemanusiaan saja. Bukan makan dan minum itu organ. Tetapi harus ada solusi lain. Antum Ya, memaksa orang menjabat. berarti kita dalam dakwah kita yang tadi melengkapi yang Ibu tadi ya, berarti kita mendorong pemerintah untuk bisa membuat Ya, solusi dari apa yang terjadi ya, harus ada solusi dan harus segera bertindak secara cepat, mungkin itu ya Ibu. Ini juga mungkin ada yang bisa menyampaikan ya, yang dimaksud otak kecil itu mungkin orang yang tidak mau berpikir kali ya, ya Syekh ya, ya, antum ma- tadi ya. Tidak, otak kecil dia jarang pakai otak ini ya. Maka dia tidak iya maju-maju. Jarang betul, berpikir. Maka jarang berpikir ya. abilitas dia tidak terpakai. Oke ya, baik. Jadi yang dimaksud otak kecil itu orang yang tidak pernah berpikir atau tidak mau berpikir sehingga kapasitas otaknya jadi kecil. Maunya gampang-gampang, instan Iya, semua. punya yang instan-instan aja. Baik. Tadi juga Mbak Umi juga menyampaikan Syekh bahwa terjadi bencana kemarin itu membuka sungai-sungai baru. Jadi Ya bagus. yang awal aliran sungai yang tadinya hilang, sekarang tiba-tiba ada lagi aliran sungai yang baru. Ya, Ya, manfaat itu banjir itu sangat luar biasa. Bahkan oh, kalau saya bisa hidup nanti di Aceh, saya mau. Makanan menjadi masa lebih bagus. Muncul ikan bagus, kayak ikan salmon atau apa. Bagus. Juga kalau mau tanam apapun menjadi jauh lebih bagus dan iya bergizi. subur. Betul, Bergizi, subur. bukan hanya sumur. Bergizi. Hmm. Sekarang tanah itu apa ya? Eh, Jadi lumpur ya, Tanah gembur. secara umum gizinya minerals dan vitamin sudah jarang. Oh, Kalau kita misal keluarkan UPI, jarang vitamin dia atau mineral ya. dia. Tetapi kalau sudah menjadi banjir, mereka tanam apapun, makanan menjadi wah super super food semua. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ini jadi saya manfaat ingin banjir buat ya, Syekh? ya banyak. Masya Allah. Tapi saya Karena, khawatir kalau kalau mau bahas sedikit tentang manfaat banjir kayak menjadi kayak tidak tepat waktunya, tidak iya, betul, betul. tidak tepat Baik, karena itu musibah, banyak musibah. Tetapi betul. eh, Ada hal baiknya. ya, yang tadi saya sampaikan, takdir Allah Subhanahu wa taala tidak selalu selalu buruk. Nah, tadi ada yang Iya, satu orang bilang ada sungai baru ya, ini bikin seimbang dengan sungai-sungai. iya, betul. Masya Allah. Jadi memang kayaknya informasi yang baru ya, karunia Allah yang sangat besar ternyata di balik musibah yang besar ternyata. Nah, Ya, Syekh. Tadi ada yang oh bertanya, ya, eh, kenapa kita sebut, gimana? mohon maaf, kita selalu harus lihat hikmah Allah Subhanahu wa taala, tidak melihat hal yang buruk saja, musibah saja, tidak ada Mm-mm. hal baik insya Allah. Itu saja, Masya Bang. Allah.
Kayaknya ini sesuatu yang kabar yang sangat membahagiakan ya Syekh. Di samping kita juga ada kabar yang sangat tentu ya, kabar yang sangat sedih. Ini ada Mbak Lia. Mbak Lia tadi mau bertanya Mbak, tadi kayaknya angkat tangan Mbak. Oh iya Kang. Iya gimana Mbak? Baik, terima kasih kepada Kang Aput dan juga Syekh. Begini Syekh, jadi Lia izin bertanya. Pertanyaannya begini Syekh. Terkadang di dalam dakwah terutamanya kepada masyarakat, eh, kita tuh kadang misal nih, Lia ambil contoh yang Lia lakuin di desa seperti itu. Di sini kan Lia dengan teman-teman tuh mengajar di rumah Quran seperti itu. Selain belajar Al-Quran juga ada tadabur dan juga kajian-kajian keislaman. Kita di setiap dua kali sepekan seperti itu. Namun sudah bertahun-tahun seperti itu. Terkadang merasanya tuh para jamaah itu ketika mendengar, ya tapi ketika keluar kembali lagi seperti itu seolah-olah dakwah itu mental seperti itu. Memang ada beberapa yang berubah, memang ada beberapa yang kemudian mendapatkan ilmu, tapi sebagian seolah-olah apa yang tadi didapat di dalam majelis seolah-olah hilang seperti itu. Dan itu merasa seperti kok butuh diulang-ulang terus, kok butuh diulang-ulang terus ya dakwah. Jadi Lia tuh terkadang bertanya ketika menghadapi mad'u yang seperti ini, apakah kita perlu bersabar dan tetap seperti itu memberikan dakwah yang mengulang-ulang kembali dakwah kita kepada mereka atau kita beranjak kepada mad'u yang lain? Itu saya pertanyaannya. Kita bersabar dan mengulang-ulang kembali kepada mereka atau kita beranjak ke mad'u yang lain? Itu pertanyaannya saya. Jazakallah khair. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pertanyaan ini sebenarnya sangat luar biasa dan mendalam. Sebenarnya ada dua kendala. Sebelum dua kendala atau salah satu hal yang saya ingin sampaikan untuk mengulang-ulang tidak ada masalah. Bukan cari madu yang lain, tetapi bukan artinya tidak cari madu yang lain. Yang ada dan nambahkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Kadang seorang ini kalau dia lagi ada musibah atau apa, dia hanya perlu diingatkan saja. Baru dia sadar atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu garis besar. Tetapi kendala saya yang saya rasa bukan dengan berulang-ulang atau mencari yang madu yang lain. Saya merasa ilmu yang kita bahas ke mereka atau ke teman kita atau masyarakat itu ilmu saja, tidak tanpa praktik. Kendala ini besar sebenarnya. Salah satu kendala pas kita menjelaskan ilmu, apapun, ilmu tajwid, ilmu aqidah, ilmu hadis, ilmu fiqih, apapun, tidak ada hasilnya atau tidak ada contoh praktiknya. Hanya ilmu saja. Hadis ini udah. Tapi gimana cara praktiknya? Ini jarang. Belum ada. Ada di Indonesia, tapi masih jarang. Sehingga kita ini perlu tidak mendengar ilmu saja, tetapi perlu kearahan. Contoh nyata di depan mata kita. Selain itu kita sebagai jadi dai atau dai praktik depan mereka, biar mereka mengerti gimana caranya. Tetapi contoh maksud saya contoh berikan misal biar mereka mengerti. Itu saja. Yani saya berharap mungkin jika Allah Subhanahu Wa Taala berikan buat antum taufik menjadi seorang dai, antum mulai belajar lagi metode bagaimana menyampaikan ilmu ini. Bukan hanya sekedar menjelaskan istilah-istilah atau seperti yang tadi saya lakukan di buku Al-Ghazali yang tadi saya terjemahin. Satu, dua ini. Tidak. Bukan ini cara yang terbaik untuk mengajar. Meskipun tadi saya lakukan hanya bermaksud sebenarnya dari kajian ini uh, awalnya kita bahas sedikit tentang adab Islam. Setelah itu sedikit baca terjemah, tapi saya tidak itu namanya tidak mengajar sedikit tentang apa itu tasawuf atau tazkiyah. Tetapi kalau saya ingin mengajar apa yang Imam Ghazali katakan itu perlu waktu yang panjang, bukan empat pertemuan. Sehingga saya lagi hanya ingin kasih gambaran umum saja.
Tetapi yang sekali lagi yang saya berharap antum harus cari cara dan menambahkan praktiknya. Contoh di depan murid-murid antum biar mereka berubah. Karena kalau mereka tidak berubah, artinya eh, ada miss dengan metode. Contohnya, kalau kita misal mau bahas ilmu tazkiyah, masalah orang ini kadang biasanya mereka berlebihan dengan apapun. Dia kira bisa apapun. Mau salat kalau qiyamul lail, mau salat duha, mau ini, mau semua. Karena kena dapat motivasi di kajian. Tapi sebenarnya dia tidak bisa. Salah satu hal yang misal dikaji, apa yang dia bisa. Berikan ke dia contoh. Satu, dua. Bertahabani. Begitu. Allahu a'lam. Ya, baik. Dan Begitu, satu lagi ya. terakhir, Silakan. jangan putus asa ya, dengan sabar, sabar, ulang-ulang. Ini antum dapat berharap, harapannya sama siapa? Sama Allah. Pahala tetap sama, insya Allah. Yani Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan merugikan antum, ya Ustaz. Ya, hanya berharap sama Allah, tetapi biar kita menjadi lebih maksimal itu saran saya. Coba ganti metode antum atau cari contoh praktik buat mereka disampaikan buat mereka biar mereka paham dan mereka bisa praktik yani artinya memudahkan ilmu bagi mereka bukan hanya sekadar ilmu tetapi contoh dengan buktinya. Allah. Baik, Masya Allah. Begitu, Mbak Lia. Ya, Alhamdulillah. Baik, ini ada yang mau bertanya tadi, Mbak Umi. Silakan, Mbak. Sebelum nanti kita bacakan pertanyaan melalui chat. Ya, baik. Terima kasih, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya mungkin meluruskan sebentar ya, yang tentang sungai yang terbentuk baru tadi. Jadi begini, eh, awalnya ada sungai, memang sungai itu adalah yang sudah bertahun-tahun, kemudian karena banjir besar itu, sungai itu mungkin karena banyaknya kayu kali ya yang menghambat, jadinya airnya itu kalau sifat air kan dia mengalir ke tempat yang terendah. Jadi terbentuklah karena di Sumbar itu banyak batu, karena memang banyak gunung berapi di sini. Jadi sungainya itu terbentuk sungai yang baru, tapi sungai yang barunya itu ke perumahan warga kayak gitu. Makanya banyak kampung yang hilang. Kan ada di Sumatera Barat itu ada satu kampung namanya di Kecamatan Palembayan. Awalnya sungai itu bukan sebelah situ gitu, sebelah kiri. Tiba-tiba beralih ke rumah padat penduduk. Akhirnya yang satu desa itu hilang gitu. Terbentuklah sungainya itu luasnya tuh sangat luas sekali. 3 kali lipat malahan. Dan itu banyak yang terjadi di Sumbar, bahkan di Kota Padang sendiri, khususnya itu yang di belakang kampus Unan. Terjadi seperti itu. Itu yang saya memperluaskan sedikit tadi yang cerita terbentuknya sungai yang baru. Yang ingin saya, kemudian saya ingin bertanya, Syekh. Ini sebenarnya berkaitan dengan pertanyaan apa yang ditanyakan sama Teh Kiki yang pertama. Bagaimana sikap kita kalau misalnya kita kerja di suatu instansi pemerintahan? Kita nggak setuju tuh dengan kebijakannya. Apalagi misalnya dengan situasi sekarang, itu kan kita harusnya kerja dengan cepat tanggap terhadap masyarakat kita sendiri. Tapi kita selaku bawahan, kita berikan usulan, kita berikan ide bagaimana cepat tanggap itu, tapi kita tahu birokrasinya itu ribet banget kayak gitu. Mau kita langsung terjun ke bawah, kita nggak sanggup semuanya seperti itu. Justru nanti malahan kita yang kena tegur gitu. Diskusinya kebanyakan diskusi rapat-rapat yang menurut saya tuh tinggalnya harusnya tuh action kayak gitu. Nah, bagaimana cara kita kalau misalnya kita mau kritik juga kita sama ibaratnya mengkritik diri sendiri kayak gitu. Jadi Tidak ya, ya Ukhti. Eh, bagi tugas, bagi tugas. Eh, Allah anak nggak tahu mau komen apa. Apakah orang Indonesia malas atau apa? Nggak tahu. nggak belum Coba selesai antum, saya. Jadi coba antum lihat nih bangsa lain. Coba ini Gaza. Mereka mulai bangun. Yani perlu bagi tugas. Ya, anda nggak tahu perubahan itu tidak langsung terjadi ya Umi, tidak langsung terjadi. Tetapi perlu ya antum mampu dengan apa? Bukan hanya rapat saja. Ayo turun saja.
Enggak apa-apa, enggak tahu saya mau bilang apa. Ini pertanyaan Iya. lebih dari saya. Ya, jadi maksudnya tuh bagaimana cara kita, Syekh? Kan kita nih yang sebagai misalnya sebagai bawahan, maksud kita tuh ya udah kita harus turun langsung aja ke lapangan, nggak usah terlalu banyak diskusinya kayak gitu. Nah, Gimana lihat. cara kita untuk mengelola diri kita, ngelola hati kita, ngelola emosi kita yang terkadang itu malahan memberikan energi negatif untuk diri kita sendiri kayak gitu, Syekh. Kita kita marah segala macam, bukan solusi yang Ya, dimunculkan malahan. jangan marah. Keluarkan tenaga, yani enggak tahu, sebenarnya tidak ada solusi. Kalau antum mau ambil jalur perubahan, antum dapat pahala, yani berharap sama Allah. Turun. Tidak masalah nanti. Jangan berharap sama berminta atau ada yang menghargai. Hanya sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu orang yang menjabat lahir sebenarnya. Misalnya kalau kita lihat Ahmad Syara atau yang terjadi di Suriah, lihat karakter dia. Dia tetap maju, tetap jalan. Tidak ada yang lihat dia selama 14 tahun. Setelah dia dan yang lain, mereka nangis, komplain di media atau apa, atau yang kabur. Nggak mau bilang kabur ya, hijrah atau apa. Tetapi ya, hanya mereka hidup dengan kayak gimana, atau ada yang kelompok yang ngerapat atau terus gimana suruh, tapi dia bekerja sampai kalau sudah matang, ini takdir Allah. Sudah matang, Allah jadikan dia membuka Fatih Suriah dan menjadi presiden terbaik saat ini. Jadi maksud saya, saran saya, tetap dia tidak masalah. Jangan merasa diri sendiri kayak tidak ada apa, tidak ada yang menghargai, atau misal kayak ya, perubahan itu memang di Indonesia atau di umat Islam secara umum perlu banyak hal. Kalau kita mau bahas soal apa ya, soal yang di Indonesia banyak hal yang harus diubah, tetapi tidak bisa langsung, bertahap. Apa yang kita bisa silakan. Yani Ummi Nur bisa buat sesuatu, ya udah silakan buat, dan berharap sama Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa tahu antum menjadi contoh di Gaza misal, beberapa wanita, beberapa ibu turun ke lapangan untuk membangun rumahnya sama anak ini atau apa. Tidak menunggu program bantuan dari luar atau dari Arab. Dengan apa saja. Mereka sendiri, mereka tidak tunggu orang bekerja. Padahal itu sebenarnya hak mereka yang bantu atau berikan untuk mereka rezeki atau uang atau apa. Tetapi mereka tidak menunggu, tidak berharap. Karena ini otat ya. Kalau mereka misal mau menunggu bantuan yang masuk sebagaimana janjian orang Arab, mereka mungkin butuh 15 tahun, 20 tahun untuk membangun Gaza kembali. Tetapi siapapun mampu dengan apapun dia turun. Silakan. Walaupun mereka bersihkan tanah atau apa. Ini rata-rata bukan dari bantuan. Dari warga sendiri. Dari keringat mereka sendiri. Kalau ada yang bekerja gratis, saling membantu. Siapapun punya skill. Jadi, Ummi Nur bisa kerja sama-sama tetangganya, sahabatnya, siapapun, ayo arahkan. Walaupun dengan otak antum arahkan ini, kamu lakukan ini, kamu lakukan ini, antum misal rumah, buat rumah baru dengan sederhana sementara. Yani harus dari masyarakat. Jangan menunggu perintah saja. Karena kalau mau jalur perintah mungkin agak panjang. Tetapi ada perubahan. Tapi antum dengan sikap antum bisa menyebabkan pemerintah lebih maju. Tapi kalau masyarakat tidur, hanya menerima bantuan saja, dan mereka menjadi lalai. Dan ini akibatnya, kalau kita belajar orang yang dapat bantuan, karakter orang yang dapat bantuan sama yang mandiri. Beda. Jadi, yani misal salah satu otat yang terjadi di Gaza, salah satu fikiran, kalau karakter, tapi bukan semua. Orang tidak menjadi tidak tawakul kepada Allah, tetapi tawakul. Mereka hanya menunggu bantuan datang ke mereka. Begitu di mana-mana. Maka misalnya keluarga saya pribadi bukan dengan sesuatu hal bangga atau mereka kaya atau apa. Rata-rata mereka tidak menerima bantuan. Bukan karena mereka kaya, karena mereka tidak mau otatnya jadi apa ya? Ya udah menerima apa saja. Mereka ingin di saf pertama, berjuang biar anak juga keturunan melihat hasil ini, tidak terdampak karakter mereka dan pikiran mereka. Begitu yang terjadi, maksud saya di Aceh. Kalau antum di sana, jangan hanya diam,
atau menunggu ada yang tolongin antum atau berikan pras atau mie atau apa, tidak. Harus antum buat sesuatu. Dan ini kalau antum buat selain Allah Subhanahu wa taala berikan pahala, karakter antum masya Allah tetap terjaga, dan pikiran antum masih menjadi bagus, dan antum bisa menginspirasi orang-orang lain. Sah? Benar ya Ummi? Paham, Syekh. Makasih. Mm. Wallahu a'lam. Mana tidak cocok untuk pertanyaan kayak gini. Nanti untuk pertanyaan yang terkait tentang Sumatera ini sebetulnya kita akan ada kejutan nanti ya. Ada informasi maksudnya nanti di akhir sesi. Mudah-mudahan bisa nanti memperjelas ya Syekh. Oh, ini ada pertanyaan Syekh. Dakwah ke pemerintah yang zalim itu wajib ya. Istilah yang kedua itu adalah muhasabah lil hukam. Benarkah tujuannya mengingatkan mereka agar kembali menerapkan hukum Islam dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pengolahan kekayaan alam? Benar nggak sih? Apa? Dakwah ke pemerintah yang zalim itu wajib ya sih. Kalau istilah Dengan Islam tuh dikenal muhasabah lil hukam. Betul sih? Nah, yani dengan hikmah ya jemaah. Tambah kata hikmah bagus. Dengan hikmah. Karena kesalahan yang terjadi dari hukam atau penjabat tidak tidak apa ya? Ada cara khusus untuk mereka, ada hikmah. Bukan saya anti kamu, bukan segampang itu. Anak kita sendiri, kalau saya bilang ke dia, kamu ini mungkin dia tidak akan menjadi durhaka sama kita. Ada cara cepat, ada hikmah yang harus kita pelajari. Dan saya tidak bilang menerima kezaliman, tidak. Tetapi menghadapi kezaliman dengan cara yang diinginkan oleh Allah, dengan hikmah. Biar kita capai tujuannya. Bukan hanya menjadi ngomong kosong saja. Tapi ada efek. Dan Indonesia bukan anak di posisi saya menjelaskan Indonesia itu negara demokrat. Antum bisa Mm-mm. jalan turun kemana-mana atau komplain apa-apa. Betul. Hmm. Syekh, ini ada yang bertanya mungkin Syekh atau memperjelas yang tadi antum bilang apa tanah yang salah satu hikmah dari banjir itu berarti kan tanahnya jadi subur, nanti yang tumbuh juga jadi apa namanya lebih bergizi atau lebih bagus gitu Syekh. Itu karena tanah yang di atas itu lapisan atasnya itu rusak lalu diganti dengan lapisan yang baru. Begitu sih maksudnya atau gimana? Gimana? Lahan baru? Jadi ya, jadi tanah yang di atas itu kan terseret banjir, akhirnya yang tergantikan dengan tanah yang baru. Maksud Atum tuh tanah yang baru itulah yang membuat tadi apa? Nah, air sendiri. Eh, Termasuk Oh, sedimen. Apa itu sedimen? Nggak tahu apa ya. Kotoran yang ada di ini semuanya hilang. Menjadi lebih bagus. Rawasib. Nggak tahu apa ya sedimen. Dan ini berubah ya. Air yang di bawah naik. Nggak tahu gimana saya jelaskan banjir. Ya, ada perubahan yang terjadi menjadi lebih bagus. Bukan hanya sekitar air. Antum hanya melihat air. Tetapi kalau antum mendalaminya, ini ilmu besar, namanya ilmu banjir. Ini satu mata kuliah ya tentang banjir. oh, Di Masya SKS. Gimana saya Allah. jelasin? Nggak tahu. Anak belajar pakai bahasa Inggris atau Arab. Masya Allah. Oh, jadi memang ada ini ya sih, yang dipelajari ya sih. Hmm. Tapi insya Allah bermanfaat. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, Syekh, ini ada pertanyaan eh, tentang saya hendak bertanya, kita diperintah untuk memperlakukan seseorang dengan cara yang sebagaimana kita suka diperlakukan demikian. Nah, Hmm. pertanyaannya bagaimana bila kita atau bila ada seseorang yang tidak suka diperlakukan seperti yang kita suka? Bila diperlakukan seperti itu, apa kita harus memperlakukan orang Kita sesuai? berbedakan siapa orang itu. Hmm, Kalau oke. orang itu level pertama dari kita, kayak hubungan kayak orang tua, ya, ya kita jalani apa yang mereka mau. Selama tidak berbeda sama pemerintahan Allah dan Nabi. Kalau juga level lebih akrab kayak istri atau suami, ya. Tapi kalau orang jauh, ya udah,
eh, jauhin aja. Kalau terbang ya udah bisa jalanin dengan hikmah, sekali lagi dengan hikmah. Kalau bisa ikut ya udah ikut, tidak bisa ikut ya udah dengan hikmah bisa menghindari. Tetapi mungkin sikap itu yang Imam Ghazali sebut kefahaman saya pribadi khusus untuk level pertama, karapat atau apa. Tetapi kalau level kedua dengan sebisa mungkin, dengan kesabaran sebisa mungkin. Karena kalau kita berpendapat sama orang mungkin bisa ada masalah. Tidak ada yang akan suka sama kita, tidak bersosial. Maka perlu sabar. Yang hubungan sama manusia itu tidak sesuatu sederhana. Kalau kita ingin mencapai apa inginan saja, inginan kita saja, tidak akan ada yang mau berteman sama kita. Tetapi dengan kecerdasan dan hikmah bisa kita apa ya, mengubah situasi. Meskipun kadang kita ikuti apa yang mereka mau, tapi bukan artinya kita terpaksa juga. Ada hikmah ya, ada yani harus ada seimbang dalam otak kita yang bisa membedakan hal baik dan hal buruk. Tamam? Selama tidak mendekati urusan agama, gampang. Urusan dunia bisa gampang dengan bisa diatur insya Allah. Masya Allah. Baik, Syekh. Ini ada pertanyaan lagi, Syekh, tentang ketika antum tadi di dalam kitab tadi dijelaskan bahwa jangan menumpuk harta kecuali untuk kecukupan 1 tahun. Nah, bagaimana kalau tujuan kita menabung untuk pendidikan anak? Bagaimana, Syekh? Sebenarnya membahas soal rezeki atau harta itu bab besar dalam ya, masalah besar. Misal kalau mendapat ulama-ulama kayak Imam Ghazali, ya dia bilang kita tidak tanggung jawab anak kita. Maksudnya, yani Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan untuk mereka rezeki, bukan kita. Jadi ada rezeki buat mereka. Jadi jangan pikirin orang-orang lain. Yang tanggung jawab kita ya udah mencukupi kebutuhan dia selama di bawah tanggung jawab. Yani sebagai suami tanggung jawab istrinya ya udah berikan kebutuhannya selama 1 tahun. Kalau anaknya begitu masih belum balik atau apa ya udah tanggung jawab kita. Tapi sudah balik harus dia keluar jalan. Dan itu salah pendidikan. Kadang mendidikan anak-anak itu sampai apa ya? Sampai 18 atau sudah masuk kuliah dan masih membiayain dia untuk kuliah. Enggak mau bilang ini salah, meskipun dapat saya salah. Tetapi jika antum misal ada kelebihan, ya udah tidak masalah. Antum bisa cari rezeki, bisa nabung. Ini luar biasa. Tapi tanpa susahin diri. Itu rezeki yani di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang tidak harus kita capek ya untuk mendapatkan rezeki. Tidak harus bekerja keras untuk dapat rezeki banyak. Nah, tetapi dengan kecerdasan bisa dapat rezeki banyak. Ini yang sekarang main di kripto. Oh, dengan apa ya? Seminggu bisa dapat menghasil apa yang orang bekerja gaji UMR. Ya, tapi dengan cara cerdas. Jadi, jika standar keuangan, jika kita bisa melaksanakan permintaan Allah, fardu Allah Subhanahu Wa Taala tidak hilang. Yani kalau misal waktu salat kita keluar salat eh, dan kita tidak melakukan haram untuk menghasilkan uang dan aktivitas kita ini bisa menghasilkan uang, silakan. Alhamdulillah. Ini taufik dari Allah menghasilkan lebih dari rezeki anak juga menjadi kaya raya membantu umat dan masyarakat itu lebih diutamakan. Tetapi yang dilarang sama Imam Ghazali atau 1 tahun maksud mereka bukan jangan mencari rezeki lebih dari 1 tahun atau anak. Tetapi maksud mereka jangan menjadikan soal rezeki tujuan utama dan menghilangkan hal-hal fardu-fardu Allah yang lain. Kayak kita hidup seperti hewan, mau makan dan minum, dapat uang, biar kita makan dan minum dan pendidikan, itu saja. Dan kita tinggalkan permintaan Allah. Dulu kalau 1 tahun, kenapa? Karena cari rezeki itu susah. Mereka keluar, bersafar, hijrah, ya pakai tenaga. Jadi kalau ada orang mau makan, perlu misal beberapa jam. Sekarang di zaman kita Grab, GoFood, 5 menit bisa dapat makanan. Jadi tidak ada tenaga.
maka waktu yang dikeluarkan untuk mencari rezeki di sana zaman dulu panjang. Maka mereka bilang cukup untuk 1 tahun, bahkan ya kayak gitu. Tapi zaman kita, jika kita bisa menghasilkan uang, bukan hanya untuk anak, untuk siapapun, silakan. Asal fardu Allah, rukun Islam dan fardu Allah kita lakukan dan menghindari al-kabair. Begitu. Tetapi sekali lagi dengan hikmah. Ini hikmah wallah antum harus belajar. Coba antum cari daurah ada yang mengajar hikmah dengan segala bab. Hikmah bukan artinya Allah berikan untuk saya rezeki menjadikan anak saya tidak sama seperti saya. Saya membesarkan dia, memanja dia sampai ini dan nanti menjadi bodoh dan tidak bisa menghasilkan rezeki. Tidak. Maka dulu ya ada hikmah. Meskipun antum bukan untuk anak atau memanjakan anak, tetapi bisa membantu dia atau ajarkan dia bagaimana cara dapat uang seperti antum. Wallahu a'lam. Tetapi saya berharap sudah terjawab. Kesingkatannya apa? Jika kita mencari rezeki dan urusan agama yang dasar tidak terganggu, ini bagus. Malah ini Islam suka orang yang qawi, yang kuat daripada yang lemah, orang kaya daripada yang miskin. Tetapi jika rezeki kita akan menghalangi semua fardu Allah, ya cari yang cukupannya saja. Apa yang kita bisa makan dan minum dan bisa mentahankan kita kalau nanti kita sakit atau apa. Sudah sih. Ya, Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, Ayah Bunda, ada yang mau bertanya lagi? Tadi Mbak Umi menyampaikan salah satu hikmah dari terjadinya musibah di Sumatera adalah terbongkarnya ya tentang bagaimana tereksposnya pemerintah kita dalam menebang hutan ya, sehingga Allah uji kita dengan musibah. Ya. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak, mungkin Syekh boleh sebelum ditutup dengan doa. Tadi ada informasi, Mas Dani, bisa disampaikan? Nanti kita tutup dengan eh, tadi. Jadi, Ayah Bunda, insya Allah kita Jumat malam Sabtu ya, Syekh. Antum akan ngisi bersama dengan komunitas dari siapa tadi Mbak sudah ada Mas? Belum. Dan nanti juga boleh kepada Ayah Bunda nanti insya Allah ada juga kajian. Ini dia webinar fundraising ya peduli bencana Sumatera. Jadi insya Allah di hari Jumat malam Sabtu insya Allah Syekh kita akan bermuhasabah ya, temanya muhasabah diri di penghujung tahun, kiamat kecil sebagai peringatan untuk kembali kepada Allah. Dan di dalam kegiatan ini juga kita akan galang donasi untuk membantu saudara-saudara kita di Sumatera dan juga mungkin yang ada di Aceh. Khususnya insya Allah kami sampaikan sekali lagi akan membuka layanan kesehatan dan juga trauma healing. Nanti insya Allah kita akan membuka poskonya di Aceh dan kita juga MPA Indonesia bersama dengan Maharani Peduli membuka dapur umum ya di Aceh. Dan satu lagi Mas, insya Allah juga nanti di hari hari apa ini ya? Tidak ada harinya ini. Tanggal 11 tuh berarti besok ya? Oh, hari Kamis malam Jumat berarti ya? Nah, kalau ini Kamis malam Jumatnya. Insya Allah juga akan ada kajian dari jam 7:30 sampai jam 9 bersama dengan Ibu Ustazah Kiki Barkia ya insya Allah. Jadi sekali lagi ini juga dalam rangka membantu saudara-saudara kita di Sumatera dan juga di Gaza Palestina. Jadi memang untuk saat ini dengan begitu banyaknya informasi tentang Sumatera, musibah yang terjadi di Sumatera, tentu kami juga mengajak kepada Ayah Bunda jangan tinggalkan saudara kita juga yang di Gaza, karena memang di kami dengan Syekh juga
mendorong kita untuk bisa membantu saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, dan tentunya jangan sampai meninggalkan saudara kita yang ada di Gaza. Gaza sedang dan akan menghadapi musim dingin, dan masih banyak kebutuhan yang terjadi di sana. Bahkan kita juga melihat banyak tayangan, banyak video yang menyampaikan tentang bagaimana masyarakat Gaza juga mendoakan untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera dan Aceh. Baik, Syekh, informasi sudah disampaikan, kita tutup sama-sama dengan doa, Syekh. Assalamualaikum, Syekh. Kita akan tutup dengan doa. Salam, Sebentar. kira tadi selesai. Doa dulu, Syekh. Tadi ada informasi sebentar. Silakan, Syekh. اللهم صل وعلى الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احفظ إخواننا في سمطرة. اللهم يا ربنا احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك. اللهم املأ قلوبهم صبرا وإيمانا. اللهم إنهم عبيد من عبيدك. اللهم فكن معهم وكن لهم عونا ومعينا وناصرا ونصيرا. اللهم وكن عونا ومعينا لإخواننا في غزة. اللهم انصر إخواننا وعبادك المجاهدين والمؤمنين في فلسطين. اللهم واحفظ بلاد المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. جزاكم الله خير. Mudah-mudahan ada kesempatan bisa ketemu di buku Insya Allah. yang baru, insya Allah kita Amin. lebih bermanfaat, Insya Allah. insya Allah. Jazakallah, Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, Syekh. Alhamdulillah. Ayah dan Bunda, alhamdulillah kita